Ini pagi yang baru untuk Hwal dan Sang-un yang mencoba mencari tahu kemana Ultae pergi. Suatu pekerjaan yang hampir mustahil. Selamat datang Dracolovers di channel The Rakor, channel YouTube yang membahas, mereview, menceritakan, serta membagikan informasi seputar drama Korea. Sang-un lebih khawatir bahwa Hwal mungkin akan pingsan karena kehilangan darah. Kebenaran yang terungkap membawa dilema yang memilukan, si malakama bagi makhluk yang telah hidup ratusan tahun. Kebenaran Ultae dan Hwal adalah saudara membuat Hwal kesulitan dalam menemukan kematian yang ia idamkan. Setelah pemburuannya selama ratusan tahun yang melelahkan, malah menyingkap tabir yang jauh lebih lama. 1000 tahun yang lalu, Ultae yang cemburu pada Hwal yang merupakan rakyat jelata dan menjadi Bulgasal. Sedangkan ia malah terlahir sakit-sakitan dan hampir mati oleh penyakitnya. Ultae berupaya membunuh Hwal dan meminta Hwal agar memberitahu tutorial untuk menjadi Bulgasal sepertinya. Alih-alih memberikan jawaban, Hwal malah menusuk dada Ultae dengan kuku-kukunya yang tajam dan mengambil sesuatu dari sana. Dan itu menjadikan lubang hitam yang ada di dada Ultae sampai saat ini. Ini berbeda dengan pernyataan Ultae sebelumnya di jembatan, di mana ia mengatakan bahwa Hwal yang memintanya menjadi Bulgasal. Ucapan dan ingatan Ultae bertentangan satu sama lain. Cukupkan dulu penderitaan itu dan mari kembali ke masa sekarang yang berisi romansa antara Hwal dan Sang-un. Mereka sarapan bersama sambil mengobrol berat. Ya, obrolan berat tentang perasaan mereka terhadap satu sama lain. Sang-un memberitahu Hwal bahwa dia lebih suka jika Hwal mengubahnya menjadi Bulgasal, sehingga semua derita ini akan berakhir. Sehingga Hwal bisa terus hidup sebagai manusia dan menikmati kematian sebagai manusia pada umumnya. Sang-un kemudian meminta maaf kepada Hwal atas apa yang dia lakukan 600 tahun yang lalu. Tentu saja, Hwal menolak dan mengatakan padanya bahwa dia tidak tahu bagaimana hidup sebagai manusia lagi setelah sekian lama menjadi monster. Dan juga, bagaimana dengan Siho jika kakaknya mati? Pada dasarnya, Hwal sudah lelah dengan hidupnya yang menyedihkan itu. Setelah mereka kembali ke rumah, Hisok meminta Hwal untuk tidak mengorbankan dirinya demi Sang-un. Hisok menyatakan bahwa Hwal adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki, dan ia akan ditinggalkan sendirian jika Hwal meninggal. Haesuk mengatakan kepada Hwal untuk memikirkan kembali keputusannya. Hwal terlihat sedih. For Hwal, fighting. Siho kembali melihat ke masa lalu Sang-un lagi untuk mencari tahu bagaimana mereka semua bisa terikat 1000 tahun yang lalu. Namun Hisok muncul dalam ingatan tersebut dan memperingatkan Siho untuk tidak melihat ke dalam kehidupan masa lalu Sang-un. Karena jika seluruh ingatan itu kembali, maka semua orang akan mati. Siho mendengar ramalan Haesuk yang sedang mengelap lantai. Haesuk mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak bertemu. Kejadian itu akan terulang. Sambil menggosok-gosok lantai, Hwal menerobos masuk ke rumah Ultae dan menemukan lukisan Bulgasal full Persian yang mengejutkannya. Ketika dia menurunkan lukisan itu, dia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Struktur pembunuhan lengkap di mana Ultae melacak Sang-un selama beberapa generasi. Hwal dan Sang-un pergi mencarinya di pegunungan karena Ultae pasti sudah kehabisan baterai dan tidak akan punya cukup energi lagi untuk pergi ke tempat lain. Hwal memberi Sang-un belati dan meninggalkannya di mobil. Hwal menyusuri gunung untuk menemukan Ultae. Hwal pun menemukan Ultae yang lemah. Hwal meminta Ultae untuk menceritakan seluruh kisah mereka. Namun Ultae baru akan menceritakan semuanya jika Hwal membunuh Sang-un. Ultae mengatakan bahwa Hwal tidak dapat membunuh Sang-un dulu karena cintanya yang besar kepada Sang-un. Cinta sepihak Hwal kepada Sang-un. Hwal sangat bingung dengan informasi baru yang disampaikan oleh Ultae. Apa-apaan ini? Suara hati kami.
Eultae marah pada pilihan Hwal dan Eultae bertekad akan menghabisi semua orang saat mereka bertemu lagi. Eultae kemudian menambahkan ancaman dengan mengatakan kepada Hwal bahwa dia tidak punya banyak waktu. Seperti biasa, Sang-un bertemu dengan salah satu anak buah Eultae. Namun Sang-un tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat dan terlihat bukan seperti diri Sang-un yang lemah yang selalu diselamatkan Hwal berkali-kali. Saat Hwal mencapai Sang-un, ternyata Sang-un telah terluka. Hwal pun pulang dengan membawa Sang-un yang terluka di bawah pundak sebelah kanan. Hwal merawat Sang-un dan mereka kemudian ngobrol berat lagi seputar masa lalu mereka. Keduanya sampai pada kesimpulan bahwa yang terbaik adalah jangan percaya pada Eultae. Namun, saat Hwal mengambil perban dan Sang-un ditinggalkan sendirian di kamar mandi, Sang-un menyadari bahwa lukanya berada di tempat yang sama dengan luka saudara perempuannya dulu. Saat dia menyentuh lukanya, masa lalu datang kembali. Saat Hwal mendengar keributan dan datang untuk membantu Sang-un, Sang-un menikam Hwal dan bertanya, "Sudah makan belum?"